Dari renungan minggu ini yang memiliki tema mengembangkan potensi diri. Di hari pertama atau hari Senin lalu kita belajar mengenai memaksimalkan talenta. Hari Selasa kita sama-sama belajar mengenai hidup teratur. Hari yang ketiga kita sama-sama belajar mengenai sadarilah kejadian kita dahsyat dan ajaib. Hari Kamis kita belajar mengenai potensi diri untuk berusaha. Hari Jumat kemarin kita belajar mengenai melayani orang lain dengan potensi diri. Dan tema pada hari ini yaitu bukan Kristen biasa-biasa saja. Bila saudara-saudara belum mendengarkan, mari dapat dilihat di channel YouTube ini atau melalui di channel Spotify GBI Family Blessing Surabaya. Renungan pada hari ini saya ambil dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 16, tapi akan saya bacakan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, perjuangan untuk semakin mengenal cara Tuhan dalam membentuk kehidupan kita melalui cara-caranya yang terkadang tidak pernah kita duga. Maksud baik Tuhan kepada pertumbuhan dan pembaruan diri kita. Hal inilah yang dipercaya oleh Rasul Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana perjalanan hidupnya dalam menikmati proses pembentukan diri bagi masa depan hidupnya. Setelah bertobat dan menerima Kristus, Saulus tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa saja dalam kehidupan rohaninya. Ia secara aktif berusaha mengejar pengenalan akan Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Ia melakukan segalanya dengan maksimal, seperti kita lihat dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Bagi Paulus, hidupnya kini adalah hidup untuk Tuhan. Paulus sanggup melupakan sejarah kelam masa lalunya karena tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan kehidupannya yang kelam itu untuk membawa orang-orang pada pertobatan. Semangat untuk mengembangkan potensi diri kita harus diawali dan didasari oleh semangat membangun kehidupan rohani kita. Janganlah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi ikutilah teladan Paulus yang maksimal dalam membangun kehidupan rohaninya. Bagi beberapa orang tidak mudah memang mengikuti jejak Saulus untuk menjadi seorang Paulus. Beberapa terjebak dengan kekelaman hidupnya dan tidak bisa keluar dari situ. Beberapa terjatuh, terperosok dalam penyesalan diri dan tidak melakukan apa-apa untuk mengalami perubahan diri. Kabar baik bagi kita hari ini adalah jika Tuhan sanggup mengubah kehidupan seorang penjahat macam Saulus menjadi pekabar Injil Paulus, Tuhan bisa mengulangi hal itu lagi kepada siapapun di masa kini. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan potensi dalam diri kita harus didasari oleh kualitas kehidupan rohani yang tidak biasa-biasa saja. Saat kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, maka kita akan menjadi pribadi yang mampu mengembangkan potensi terbaik dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.